Sugeng Enjing, selamat pagi Bapak Ibu pimpinan dan di Leader Station bersama Grup Mentari. Program ini dibuat untuk menjadi platform bagi para pimpinan untuk berbagi dan tumbuh bersama. Agenda hari ini akan mengusung tema Leading Through Innovation. Dan selama 2 jam ke depan, saya Ocha akan memandu sesi hari ini. Sebelum kita memulai agenda hari ini, izinkan saya menyampaikan kepada Bapak Ibu pimpinan beberapa peraturan dalam Leader Session via Zoom hari ini, yaitu pembicara akan mulai menyampaikan materi pada pukul 10.00 WIB. Pastikan koneksi internet Anda stabil. Selama pembicara menyampaikan materi, suara akan disenyapkan. Hanya pembicara yang dapat menampilkan materi. Jika ada pertanyaan selama pembicara menyampaikan materi, Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk bertanya selama sesi, jadi akan terdapat 2 sesi pertanyaan Bapak Ibu, yaitu di tengah sesi juga di akhir sesi. Jika ingin bertanya, Bapak dan Ibu dapat menggunakan feature Raise Hand yang ada di Zoom. Letaknya ada di bagian partisipan. Lalu saya akan memilih 2 peserta yang akan saya nyalakan mikrofonnya. Juga dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan video atau kamera selama sesi ini. Kepada Bapak Edra Kriswanto, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Ocha. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu pimpinan sekolah, kepala sekolah, yayasan, direktur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya Endra, saya berharap pagi hari ini kita bisa sharing bersama. Perkenankan saya akan menyampaikan beberapa sharing pengalaman kami selama saya bekerja di sekolah sekian lama ya, sekitar 30 tahun terakhir saya kira. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya langsung untuk share screen saya. Ya, pagi hari ini sekali lagi, izinkan saya sharing tentang knowledge, pengetahuan, dan juga pengalaman. Sekian lama saya memimpin divisi Research and Development di sebuah sekolah grup yang cukup berkembang dan memungkinkan untuk melakukan berbagai macam inovasi, dari inovasi yang kecil sampai inovasi yang besar dalam skala internasional. Nah, topik kita pagi hari ini adalah Leading Through Innovation. Ya, Bapak Ibu, kalau kita mau membawa lembaga kita memimpin atau leading, ya, kita sebagai pimpinan, saya yakin Bapak Ibu kita semua punya visi terhadap lembaga yang kita pimpin, ya. Pasti visinya untuk mencapai segala sesuatu yang lebih baik. Nah, bagaimana caranya itu? Sebenarnya kuncinya adalah inovasi. Dasarnya adalah inovasi, ya, yang mendasari segala sesuatu untuk melakukan perbaikan dan membawa lembaga kita sampai leading. Secara alami, secara natural, kita itu diberikan Tuhan untuk melakukan inovasi. Hal yang simple adalah kita kepingin segala sesuatu itu jadi lebih baik, ya. Sedikit demi sedikit kita kepingin lebih baik, ya. Nah, itulah dasarnya mengapa kita punya kebutuhan untuk memperbaiki diri. Nah, apa yang diperlukan dalam inovasi tersebut sebenarnya itu sebuah ide, ya, juga thinking skill, kreativitas, intelligence, ada problem kita kepingin cari solusi, ya, dan juga bisa jadi kita punya visi tertentu untuk mencapai itu, kita perlu melakukan satu terobosan atau inovasi. Nah, dalam kesempatan ini saya akan sharingkan beberapa inovasi yang sederhana
yang Bapak Ibu saya berharap tidak terlalu sulit untuk melakukannya. Kata kuncinya yang seperti disampaikan Pak Tri tadi adalah sebuah keberanian, kemauan untuk melakukan sebuah inovasi. Ya, sebelum saya memulai inovasi yang saya sharingkan, ini sebulan yang lalu kurang lebih, semoga Bapak Ibu selaku pimpinan sekolah sudah mendapatkan peta jalan pendidikan Indonesia. Selama pengalaman saya kurang lebih 30 tahun di dunia pendidikan, ini merupakan pertama kali saya mendapatkan atau punya kesempatan bisa membaca ini. Yang saya tahu sebelum-sebelumnya belum pernah diluncurkan seperti ini ya. Ini roadmap pendidikan kita selama 15 tahun ke depan, 2020 sampai 2035. Nah, apa itu visinya ini ya Bapak Ibu? Membangun rakyat menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, berakhlak mulia, menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Saya kira visi misi pendidikan kita, visi misi sekolah kita tidak akan pernah bisa lepas dari visi misi pendidikan negeri kita ya selama 15 tahun ke depan, itulah yang akan kita upayakan. Nah, areanya apa Bapak Ibu? Ini saya ambil beberapa slide saja. Saya berharap Bapak Ibu bisa mendapatkannya secara lengkap pada waktunya, karena ini diterbitkan oleh Kemendikbud ya. Areanya adalah teknologi. Ini yang pertama dan mungkin yang boleh kita bilang utama saat ini. Lalu sosiokultural yang tidak kalah penting karena kita hidup bersosial dan kita berada pada lingkungan. Jadi 3 area itu. Nah, secara khusus hari ini sharing saya terkait dengan teknologi, Bapak Ibu. Nah, saya highlight di sini yang menjadi kata kunci yang mungkin nanti akan terkait dengan apa yang saya sharingkan. Penerapan otomatisasi, artificial intelligence, ya, big data di semua sektor, konektivitas saat ini 4G, ya. Nah, 3 kata kunci, big data, connectivity, artificial intelligence. Nah, itulah yang terkait yang akan saya sharingkan pada pagi hari ini. Ini satu contoh saja Bapak Ibu. Ya, saat ini pembelajaran itu makin personalized, makin pribadi, ya, dengan segmentasi pembelajaran berdasarkan assessment secara berkala yang diharapkan dan menggunakan teknologi. Sekali lagi ini bagian yang saya ambil ya dari situ Bapak Ibu. Area-area lebih detail lagi seperti ini ya. Teknologi tetap menjadi salah satunya. Ini ruang kelas yang diharapkan. Nah, itu yang guideline dari pemerintah kita. Saya juga mengambil dasar dari OECD ya Bapak Ibu, Operation for Economic Cooperation Development, jadi negara-negara yang bekerja sama merilis PISA. PISA yang saya maksud adalah Program for International Student Assessment yang menjadi benchmark prestasi belajar bagi para siswa di seluruh dunia. Nah, tren inovasi dalam pendidikan menurut OECD itu apa? Yang pilarnya ada 4, Bapak Ibu. System organization. Jadi, pengorganisasian sistem yang ada di lembaga kita, apakah itu mendukung terciptanya inovasi? Ya, kita perlu memiliki sistem yang terorganisasi, membangun itu yang menumbuhkan inovasi. Lalu Educational Research and Development (R&D). Ya, tidak banyak sekolah memiliki lembaga penelitian dan pengembangan. Saya bersyukur saya memimpin lembaga ini di sebuah sekolah grup selama lebih dari 10 tahun yang melahirkan berbagai macam inovasi. Lalu teknologi, kemudian school organization, organisasi sekolah. Maksudnya apa ini? Makin simple organisasi kita yang ada di sekolah, artinya makin simple birokrasi dan memungkinkan menumbuhkan inovasi.
Kira-kira itu simpelnya ya, menurut OECD. Nah, saya akan putarkan satu video yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat ini dari YouTube, merupakan pembelajaran yang akan datang atau pembelajaran masa depan itu seperti apa. 2 atau 3 menit video. Oh, sorry, ini masih ini ya, situasi ini dulu, belum masuk ke video. Nah, saat ini Bapak Ibu, kita semuanya tahu menyadari bahwa kita semua tidak menginginkan kondisi seperti ini, ya. Kita tidak nyaman, mau ini, melakukan berbagai macam hal tidak bisa selama 3 bulan terakhir. Dan ini yang saya istilahkan sebagai real school of life, yang artinya menuntut kita berpikir, mencari sebuah solusi atas kondisi yang saat ini. Ya, kita belajar banyak hal yang sebelumnya kita tidak pernah pelajari. Bahkan secara tiba-tiba kita dituntut untuk melakukan berbagai macam perubahan. Ya, ini semua big problem bagi kita. Tentu kita tidak ingin bertahan pada problem, kita kepingin survive semuanya. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk survive? Kadang-kadang jalan menuju survive, shortcut-nya itu terputus, nggak ada. Dan kita satu-satunya cara, kita melakukan sebuah terobosan. Nah, terobosannya seperti apa itu? Inovasi, yang membuat kita survive, dan syukur-syukur kita bisa leading. Justru melalui satu problem, kita bisa melakukan sebuah inovasi. Memang inovasi bisa didasari dari sebuah problem, tapi juga didasari sebuah tujuan tertentu. Ya, ini saya putarkan videonya yang saya maksudkan tadi ya, Bapak Ibu, sekitar 2 atau 3 menit. Mari kita simak sebentar. Ya, Bapak Ibu, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu yakin bahwa
video itu tadi real? Mungkin saat ini di sekolah kita belum, ya. Bapak Ibu apakah membayangkan bahwa 30 atau 40 tahun yang lalu kita bisa berkomunikasi jarak jauh seperti ini? Mungkin dulu kita lihat di film-film, ya, tetapi saat ini kita real menghadapi itu. Nah, itu tadi teknologi pembelajaran di kelas. Saya melakukan research 5 tahun lalu, salah satunya seperti itu, ya, augmentation reality, yang mungkin kalau Bapak Ibu ada yang sudah menggunakan teknologi itu, sebenarnya teknologi itu ada dalam jangkauan kita. Hanya itu bicara soal waktu saja. Cepat atau lambat kita akan memasuki era itu juga. Nah, izinkan saya untuk sharing beberapa inovasi. 2 inovasi pertama saya akan sharingkan kepada Bapak Ibu, kemudian nanti kita akan memasuki interaksi, tanya jawab, begitu ya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, digital learning content. Jadi, kami mengembangkan digital learning content. Saya cerita ini flashback sekian tahun yang lalu. Tentunya bukan saat ini, karena ini sudah lewat, ya. Ini di tahun tepatnya 2004-2005, ya, 15-16 tahun yang lalu. Mungkin ketika itu kami melihat bahwa belum banyak sekolah memiliki digital learning content yang dibangun sendiri. Idealnya memang kita, lembaga pendidikan, punya konten-konten yang kita kembangkan sendiri. Namun, itu bukan usaha yang mudah. Bukan usaha yang bisa diraih dalam waktu singkat. Ya, upaya yang besar untuk itu. Memang background saya math, jadi saya memulai dengan matematik. Ya, Bapak Ibu. Di level SD, kami research kira-kira materi apa yang sesuai dengan karakteristik sekolah kami dan juga tren masa depan. Kita sebagai pimpinan sekolah, kita punya kemampuan untuk melihat visi ke depan, tren pendidikan ke depan, dan juga pembelajaran ke depan, serta standar-standar apa ke depan yang kira-kira itu akan berguna dan menjadi daya ungkit bagi sekolah kita untuk bisa mencapai standar yang lebih tinggi. Ya, salah satu yang saya lakukan ini, waktu itu belum ada resources berbahasa Indonesia seperti sekarang ini, ya, untuk Singapura Mathematics. Kenapa Singapura Math gitu ya? Ada alasan simple saja bahwa dari research yang saya lakukan ada 2 alternatif waktu itu, ya. Realistic Mathematics Education yang dikembangkan oleh Belanda dan Singapura. Ada negara yang lain lah ya, Jepang dan lain-lain, tapi pada akhirnya kami melihat Singapura yang secara cultural itu sangat mirip dengan sekolah kami, akhirnya itu yang kami adopsi. Apa yang saya lakukan? Kami kumpulkan guru-guru, ya, guru-guru terpilih tentunya, memenuhi kualifikasi tertentu, karena kami dari sekolah grup. Bapak Ibu juga yang dari sekolah grup tidaklah susah untuk memilih guru-guru dari berbagai lokasi yang punya kemampuan tertentu untuk melakukan sebuah inovasi. Nah, kami membangun digital learning content ini karena nggak ada resource berbahasa Indonesia. Sekolah kami sekolah nasional, tapi kami tahu kami perlu set standar yang lebih tinggi, ya. Memang didasari satu kebutuhan pentingnya digital learning content dan juga set the higher standard. Kira-kira begitu ya. Kami membuat ini dalam waktu 1 tahun untuk di jenjang SD dan kami rampungkan. Ya, kami terjemahkan dan kami ambil sebagian yang cocok. Kami buatkan semacam modul untuk guru-guru mengajar dan murid-murid beraktivitas dengan menggunakan metodologi yang terbukti bagus. Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu ketahui, skor PISA dari Singapura salah satu yang leading di seluruh dunia ini. Ya, makanya kita sebagai pimpinan tentu perlu tahu tren ke depan seperti apa supaya kita mengarahkan lembaga kita itu berada pada arah yang benar sesuai dengan tren masa depan. Kira-kira itu. Saya hanya tunjukkan saja. Ini contoh. Tahun pertama saya menyelesaikan jenjang SD.
ya, tahun kedua SMP, tahun ketiga SMA. Dalam waktu 3 tahun kami selesaikan itu. Semua level dan mengcover sekian banyak pelajaran. Memang fokusnya pada awalnya Inggris Math Science. Kenapa Inggris Math Science? Ya, saya kira itu yang menjadi core dalam pembentukan thinking skill dan juga bahasa komunikasi internasional. Dalam PISA pun 3 area itu yang diujikan, yang diukur maksud saya. Oke, saya akan tunjukkan, ini salah satu contoh saja ya Bapak Ibu, bahwa yang saya kembangkan ini. Jadi waktu itu belum ada resources berbahasa Indonesia, yang saya ambil ini contoh lah ya, membuktikan 1 liter itu 1000 cc. Aktivitasnya seperti apa? Ambil karton, dipotong-potong, berbentuk seperti itu ya, 30 cm, dipotong 10 cm ujung-ujungnya menjadi seperti ini, dan kemudian dilipat-lipat menjadi kotak tanpa tutup. Nah, volume kotak itu berapa? Kalau kita hitung ini 10, 10, 10 kan begitu ya, jadi 1000 cm3. Lalu kita masukkan plastik dan dituanglah air yang diukur 1 liter itu, dimasukkan ke sini. Ternyata 1 liter itu sama dengan 1000 cc atau 1000 ml. Sebuah ironis ketika saya mengajar di SMA, salah satu murid saya menanyakan begini, Pak, 1 liter itu berapa cc ya? Wah, saya sangat terkejut dengan pertanyaan itu. Ya, ada sesuatu yang salah ini. Kalau anak itu diajak melakukan sesuatu dalam proses pembelajaran, ingat Bapak Ibu, learning retention rate, salah satu yang tertinggi itu ketika siswa involved terlibat melakukan aktivitas, itu daya tangkap yang diterimanya itu yang sangat tinggi. Ya, 75% ketika melakukan sesuatu. Nah, ini yang jangka panjang mereka bertahan pemahamannya secara baik. Ini salah satu contoh saja, ya Bapak Ibu. Dan langkahnya apa? Jadi Bapak Ibu mungkin saat ini mau mengembangkan hal ini. Sebenarnya kalau sekarang Bapak Ibu tidak perlu melakukan upaya yang sangat besar, tidak perlu. Kenapa? Ada tersedia banyak resource yang saya sebut di awal tadi, big data. Manfaatkan itu. Segala sesuatu yang sudah diupayakan oleh pihak lain, kita pakai. Kalau kita membangun, bayangkan kalau Bapak Ibu membangun digital learning content ini, sekolah sendiri, butuh berapa tahun? Mengikuti perkembangan yang ada, kita sudah ketinggalan. Maka cukup manfaatkan yang sudah ada. Itu jauh lebih mempercepat. Ya, dalam salah satu inovasi nanti saya tunjukkan ada yang dalam waktu cepat kelihatan hasilnya. Ini butuh waktu lama, Bapak Ibu, membangunnya bertahun-tahun, ya, karena memang kondisinya saat itu seperti ini. Dan kami sebagai sekolah grup harus memiliki digital learning content dengan standar kami sendiri, ya, yang kami sesuaikan dengan standar yang baik, begitu kira-kira ya. Jadi step pertama kebutuhan extra standard, gitu ya, didasari atas itu. Selain kebutuhan digital learning content. Lalu kita cari sumber belajar yang sesuai, yang saya contohkan tadi, pada akhirnya pilihannya adalah Belanda atau Singapura, dan kita ambil Singapura. Lalu seleksi guru-guru yang menjadi pengembang, lalu penyusunan digital materi dan penggunaan. Saya kira ini langkah-langkah Bapak Ibu tahu dengan baik sebagai pimpinan sekolah untuk melakukan hal tersebut. Ya, itu inovasi pertama. Saya akan lanjutkan inovasi kedua, Bapak Ibu. Setelah digital learning content terbangun, kami memiliki konten-konten digital, ya. Maka inovasi berikutnya yang terkait dengan itu adalah mengembangkan flip classroom, flip learning, iPad class, ya. Ini kami lakukan kurang lebih sudah 10 tahun yang lalu ya Bapak Ibu. Kita sudah punya konten, kemudian kita mencari metodenya seperti apa. Nah, flip classroom bukan hal yang muluk-muluk. Bapak Ibu, kita tuh punya. Idenya itu sebenarnya sesimpel CBSA zaman kurikulum dahulu ya, cara belajar siswa aktif. Siswanya diharapkan aktif. Sebelum masuk pelajaran, masuk kelas, mereka sudah tahu
prior knowledge atau sesuatu yang pengetahuan awal yang dimiliki. Nah, sebenarnya sesimpel itu. Bapak Ibu lihat di sini, flip classroom atau flip learning itu pembelajaran yang dibalik. Ya, artinya apa? Before the class, Bapak Ibu lihat di sini. Yang atas itu in class, yang bawah itu out of the class. Ini sebelum, before, ini during, selama kelas, dan itu after class. Ya. Sebelum kelas dimulai, student prepare to participate in class activities. Ya, mempersiapkan. Dengan cara apa mempersiapkan? Kita, guru-guru, merekam materi pembelajaran, ya, diletakkan di LMS atau di YouTube yang paling gampang, siswa akses sebelum masuk pembelajaran. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian selama kelas, student practice applying key concept and feedbacks. Dalam arti, ini sudah dapat dulu, sudah baca dulu, dan kemudian siswa melakukan di kelas, diskusi bersama teman, dan dipandu oleh guru sebagai fasilitator. Ingat kembali pada learning retention rate, diskusi itu mencapai 50%. Dalam arti tingkat pemahaman. Kalau cuma ngajar, ngomong saja, itu sangat rendah, ya, 10%. Oke, audio visual dengan cara melihat gambar-gambar seperti ini, dengan suara 20%. Meningkat lagi, diskusi, fokus group discussion itu 50%, siswa terlibat itu menjadi 75%. Oke, itu during the class ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, after the class, apa yang terjadi? Student check the understanding and extend their learning. Jadi setelah cek, disediakan bahan-bahan evaluasi assessment secara online untuk siswa bisa ngecek pemahamannya sendiri. Ya, apa yang terjadi? 10 tahun lalu ketika seorang guru menerapkan itu sudah diberi deadline. Ya. Jadi deadline untuk quiz ini atau assessment ini tanggal sekian, jam sekian. Lewat itu sudah nggak bisa, gitu ya. Kecuali dapat permisi gurunya dan dibuka kembali pada periode yang berikutnya. Kira-kira begitu idenya flip learning tersebut. Nah, ini bicara metodologi. Sudah punya learning content, digital learning content, lalu mencari cara supaya itu efektif bagaimana. Ya. Nah, memang kenapa ini saya namakan iPad Class? Memang kami menyediakan iPad. Betul bahwa ada kelas-kelas tertentu dedicated diberikan iPad oleh sekolah, bukan untuk dimiliki siswa. Tapi dalam kelas itu disediakan iPad, semua materi pembelajarannya masuk di situ dan menggunakan teknologi tersebut. Ya. Nah, kenapa iPad? Memang kami bekerja sama dengan Apple untuk berbagai macam support yang kami dapatkan. Akan tetapi, apakah berhenti hanya itu saja? No. iPad itu sangat limited, ya. Kami juga menggunakan gadget yang lain, berbagai macam platform yang dimungkinkan. Bapak Ibu lihat hasilnya. Apakah inovasi ini berjalan mulus? No. Apakah ada hambatan? Tentu saja ya. Saya tunjukkan Bapak Ibu hasilnya ya. Nah, ini tadi saya sudah ceritakan. Apakah Bapak Ibu mengalami kesulitan menerapkan metode itu? Bapak Ibu lihat di sini angkanya. 60% jawab ya. Kami menyadari sebuah perubahan itu nggak enak, nggak mudah. Banyak yang kesulitan. Ya, yang ngomong tidak 40%. Apa yang kita lakukan? Kita cek lagi. Kendalanya di mana? Menurut Bapak Ibu faktor apa yang menjadi kendala misalkan? Oke, ternyata kurang tersedia video flip. Masih membangun. Baru tahap awal, ya. Tahap awal dalam beberapa waktu kita selesaikan sekitar 300 video untuk sekian banyak guru dan mata pelajaran, gitu ya. Masih kurang. Jawaban kedua, belum tumbuhnya budaya siswa mandiri. Ya, mengubah sesuatu itu nggak mudah. Itu yang paling banyak. Lalu cara pendistribusian, lalu sarana di sekolah. Ya, jadi ada kendala. Tetapi kita terus melangkah bagaimana mengatasi itu supaya dengan feedback ini, pastikan kalau kita melakukan sesuatu dan belum yakin betul, ambil satu feedback supaya kita bisa improve, itu cara kita untuk meningkatkan. Ya.
Ini contoh yang saya sebutkan platform tadi bukan cuma iPad, ada iPad yes, ada PC yes, ada mereka yang nggak punya itu punya handphone, smartphone bisa ya. Kita lakukan itu. Digital assessment tuh kami mulai jauh sebelum UNBK ada, kami sudah memulai itu ya. Ini jadi boleh pakai laptop, pakai PC yang ada di sekolah, pakai iPad, pakai macam-macam. Apapun. Selama itu bisa menunjang, mendukung pembelajaran secara digital, lebih-lebih secara online. Nah, hari-hari ini tentu ini yang sangat kita perlukan sebagai sekolah. Satu jawaban atas situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, apa langkah-langkahnya ini tadi, Bapak Ibu? Saya tunjukkan step-stepnya melakukan ini tadi. Ini contoh inovasi kedua. Kami mendata berapa banyak siswa yang memiliki gadget. Ada yang punya PC, ada yang punya laptop, ada yang punya iPad, ada yang punya tab, Android, ada yang punya smartphone. Masing-masing kita data ya. Lalu lihat data tren pembelajaran. Sekali lagi, kita sebagai pimpinan sekolah punya mata Raja Wali yang bisa melihat jauh ke depan, tren pembelajaran ke depan seperti apa. Bersyukur tadi Kemendikbud sudah menerbitkan guideline peta jalan pendidikan kita sampai 15 tahun ke depan. Ya, itu bisa kita manfaatkan. Itulah yang akan kita tuju. Lalu pembentukan tim guru. Konten, pedagogi, teknologi, saya singkat CPT ya. Ada guru yang kuat pada konten, ada guru yang kuat pada pedagogi, cara menyampaikannya, ada guru yang kuat dalam teknologi, karena ini bicara membuat video. Jadi, guru yang sangat strength dalam materi untuk nyusun materinya. Guru yang sangat strong di bidang cara menyampaikannya, dia yang akan mengajarkannya. Guru yang sangat mahir teknologinya, dia yang akan membantu mengedit videonya. Kira-kira begitu ya. Apakah satu orang guru bisa menguasai 3 itu? Wah, ya sangat jarang guru seperti itu ya. Tetapi kita bekerja sama dan itu semua kita sinergikan untuk menghasilkan sebuah karya inovasi yang bermanfaat. Oke? Nah, setelah itu kita susun materinya apa? Bertahap ya kira-kira. Mulai yang mana yang memungkinkan dulu. Oke, target semester ini katakan untuk bidang studi ini nggak usah banyak-banyak deh, 10 dulu, 20 dulu. Tergantung berapa banyaknya guru yang tersedia, ya, berapa waktu yang tersedia, dan jangan lupa uji coba terbatas, karena ini risiko tinggi kita uji cobakan terbatas. Karena itu tadi saya sebutkan yang kelas dengan iPad hanya pada sekolah tertentu. Dan setelah itu kita implementasikan. Nah, itu kira-kira langkahnya, Bapak Ibu. Saya akan stop dulu sampai inovasi ini dan kita akan tanya jawab. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya persilakan kepada Mbak Ocha. Silakan Mbak Ocha. Ya, baik, terima kasih Pak Endra. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa menggunakan feature raise hand ya. Dan Pak Endra, kita sudah punya penanya nih Pak, dari Pak Pri Adiartanto. Silahkan kepada Pak Pri. Pak Tri, monggo. Ya, terima kasih Bu Ocha. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi. Materi kita tentang inovasi pembelajaran dengan teknologi tadi ya, menarik yang di-sharingkan. Kita semua tentu sepakat bahwa yang namanya pembelajaran itu tentu ada value yang menyertainya. Nah, sampai pada bagian ini saya belum melihat setidaknya gitu ya, bagaimana delivery value ketika kita mengajar dengan teknologi ini bukan semata-mata material, bahan pelajaran, tetapi juga value gitu. Karena ketika kita mendesain delivery material dengan teknologi ini tentu juga harus memikirkan tentang value. Nah, supaya diskusi bisa berkembang, saya pengen tahu yang dilakukan oleh grup Mentari ini dalam pembelajaran inovatif dengan teknologi ini, bagaimana delivery value, school value lah paling tidak gitu. Terima kasih Pak. Baik,
Terima kasih pertanyaannya. Ini tentang integrating school values dalam pembelajaran. Kira-kira begitu ya, Pak ya. Teknologi itu sangat rentan terhadap hal-hal yang negatif. Yes, definitely. Itu kita tahu semuanya. Dan setiap sekolah waktu itu yang kami berada di sana pun juga punya core value sendiri. Dan setiap guru diperlengkapi dengan core values itu, mengajarkan materi apapun. Sebenarnya itu mengimplementasikan atau mengintegrasikan nilai-nilai luhur, itu tentunya melalui keteladanan. Ya, saya berikan contoh lah, misalkan aja contoh. Pada saat pembelajaran simple ya di sini, bahwa ketika online, begitu ya, maka hal yang kita dorong kepada mereka adalah, ingat, Anda berurusan dengan dunia online, ya. Ada istilahnya itu etika dalam online. Maka gunakan segala sesuatu dengan proper, ya. Misalkan untuk menghargai orang, tidak saling misalkan mengolokkan, karena memang pernah terjadi faktanya dengan menggunakan teknologi itu siswa melakukan hal yang tidak seperti diharapkan. Justru peran guru lah yang sudah diintegrasikan berbagai macam school values, itu melakukannya, memberikan keteladanan melalui apapun yang mereka kerjakan. Memang kalau ini tadi fokusnya teknologi, karena memang kebetulan yang saya bahas soal teknologi. Tapi sebagai institusi pendidikan, kita tidak pernah bisa mengabaikan yang namanya karakter, value yang harus diintegrasikan, diteladankan kepada para siswa kita untuk dilakukan. Melalui kita lah, melalui guru-guru yang menyampaikannya. Tentu itu yang kita kerjakan ya. Kira-kira demikian ya, Bapak. Mungkin tentu ada cara-cara yang lain, tetapi saya kira ini yang kelihatan langsung melalui sebuah keteladanan. Oke, demikian Pak Adi. Jawaban saya. Mungkin ada tambahan lagi, monggo, atau Mbak Ocha ada pertanyaan. Iya Pak, ada pertanyaan baru lagi nih Pak dari Ibu Sari. Silahkan kepada Ibu Sari, bisa Silakan. langsung menyampaikan ke Pak Endra ya, sudah saya unmute. Ibu Sari. Ya, Ibu Sari, silakan. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Untuk penerapan di kelas bawah Pak, jadi calon siswa kelas 1 itu kan belum pernah ketemu sama ibu gurunya gitu. Nah saya sebagai guru kelas bawah bingung Pak, ini mau mulainya kayak gimana, mungkin ada saran buat kami Pak. Terima kasih. Oke, Ibu, mohon maaf, Ibu siapa tadi? Mbak Ibu Sari. Ibu Sari Pak. Ibu Sari, Ibu kepala sekolah, apa Ibu mengajar atau wakasek atau apa? Boleh perkenalkan. Iya, saya wakak kurikulum di SD itu ya. Baik. Tapi Ibu juga mengajar di kelas kecil kah? Kelas 1 kah maksudnya? Iya, saat ini kelas 2. Saat ini kelas 2. Kelas 2. Ya, saya dulu juga lama menjadi wakasek kurikulum Ibu. Kemudian pertanyaan Ibu, belum pernah bertemu dengan murid, begitu ya? Secara online maksudnya, karena memang nggak memungkinkan offline ya. Nah, di sekolah Ibu apakah sudah pernah mencoba berkomunikasi melalui teknologi, misalkan aja Zoom atau Google Meet atau apa? Pertanyaan saya itu dulu, Ibu. Iya, selama saya mengajar di kelas 2 kemarin, selama daring, saya juga menggunakan Zoom ataupun Google Meeting ya, sehingga bisa. Ya.
Nah, terus pertanyaannya belum pernah ketemu, ya memang kita belum memungkinkan untuk ketemu offline. Tetapi yang kita bisa upayakan adalah sesering mungkin tetap memastikan pembelajaran itu terjadi secara online. Apakah itu mudah? Tentu sangat amat sulit, Bapak Ibu. Ya, sangat amat sulit. Karena kita ini belum terbiasa menggunakan Zoom, ya, juga masih awam. Tapi jangan khawatir, Ibu Sari. Saya kira kita semua mengalami. Kalau kita tidak mencoba, maka kita tidak akan pernah mengalaminya dan terjadi improvement atau peningkatan. Justru masukan saya atau saran saya, sering-seringlah menggunakan Zoom. Kadang-kadang yang saya alami begini, anak saya juga begini ngeluh ya, ketika pembelajaran online, aduh, enakan langsung aja datang ke sekolah kayak begitu ya. Tetapi mau tidak mau ini pilihan kita satu-satunya saat ini. Nah, karena itu sekali lagi saran saya sering-sering lakukan. Kadang begini yang terjadi ketika Zoom, yang datang siswanya cuma sedikit. Betul nggak? Dan itu butuh extra effort kita ngulangi lagi. Sampai siswa ini ikut. Dan dipastikan, ya itu memang tugas kita jadi semakin berat ketika kita kepingin memastikan segala sesuatu itu berjalan normal. Nah, apakah dalam hal ini pemerintah tidak menyadari? Tentu menurut saya pemerintah menyadari dengan baik dengan berbagai macam keputusan yang memberikan fleksibilitas kepada para guru untuk melakukan assessment secara daring, ya. Jadi intinya memastikan pembelajaran tetap berlangsung dan itu harus kita upayakan dengan berbagai macam cara. Bersyukur kita punya teknologi Zoom saat ini atau platform yang lain, ya. Jadi memang belum memungkinkan Ibu untuk ketemu offline, tetapi yang bisa kita lakukan adalah dengan cara seperti ini. Saya yakin ketika berurusan dengan anak-anak SD, khususnya kelas kecil, pasti orang tua akan terlibat. Ya, saya mengajar anak SD kelas 3 pun secara online, ya orang tuanya seringkali berada di sebelahnya, begitu kan? Mereka masih belum mampu menghandle teknologi ini secara baik. Perlu didampingi orang dewasa, karena itu komunikasi dengan orang tua perlu lebih intens pada saat-saat seperti ini untuk memastikan segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu jawaban saya ya, Ibu. Baik, Pak Endra. Ya. Terima kasih, Pak. Kita batasi dulu untuk pertanyaan sesi kali ini. Pak Endra, silakan bisa melanjutkan materi. Baik. Oke, cukup 2 pertanyaan dulu. Ya, saya akan lanjutkan, Bapak Ibu. Jadi, 2 pertanyaan sebenarnya pertanyaan yang lebih terkait hal-hal yang Bapak Ibu hadapi di sekolah, ya. Oke, saya akan lanjutkan pada inovasi yang ketiga. Saya berharap sebenarnya Bapak Ibu ini bukan hal yang muluk-muluk ya, tapi hal yang sederhana sebenarnya kita bisa lakukan di sekolah. Apalagi saat ini pilihan teknologi itu makin banyak dan karenanya kita makin dimudahkan dengan adanya teknologi tersebut. Memang kuncinya kita harus mau sedikit demi sedikit meluangkan waktu untuk mempelajarinya, ya. Sampai kita lama-lama akhirnya akan menjadi fluent. Bapak Ibu, ketika saya pun diperhadapkan pada situasi ini, maka pilihannya ya mau tidak mau harus berusaha, begitulah ya. Tetapi jangan khawatir, sedikit demi sedikit kalau kita melakukannya pasti akan makin baik, ya, makin fluent. Oke, ya, Bapak Ibu, inovasi yang ketiga ini bilingual primary math and science. Jadi sebagai sekolah nasional, kami melihat bahwa saat itu ini inovasi terjadi kurang lebih 5 tahun lalu ya, Bapak Ibu. Kurang lebih 5 tahun lalu di sekolah kami. Tren pembelajaran orang tua itu makin banyak yang menginginkan di jenjang SD, TK, SD dalam 2 bahasa.
bahasa Inggris secara spesifik, ya. Nah, karena itu kami melakukan hal ini. Karena tren itu begitu tinggi, dan waktunya itu sangat cepat. Maka, apa yang kita lakukan? Kami nggak bisa menggunakan cara-cara yang sebelumnya lagi, misalkan ya. Jadi itu dibangun sekian tahun. Maka kami mencoba bagaimana caranya dalam setahun ini kelihatan. Nggak mungkin lah kalau pendidikan terus dalam 1-2 bulan melakukan hal yang besar itu, saya kira itu terlalu sulit. Ya. Dalam 1 tahun, itu hitungan waktu yang masih kita bisa capai, kita bisa jangkau. Nah, pembelajaran ini terjadi di TK dan SD. Kami mulainya pun tidak muluk-muluk. SD itu kita mulai itu kelas 1 dulu, kelas 2, dan gurunya mempersiapkannya secara bertahap. Ya, gurunya dipilih, memang harus yang memiliki kemampuan dasar berbahasa Inggris dengan standar tertentu. Standar tertentunya adanya level, misalkan aja waktu itu menurut Cambridge English Assessment adalah di level A1. A1 itu paling rendah loh Bapak Ibu. Ya, target kami hanya menaikkan dari A1 ke A2. Cukup, itu saja. Apa yang terjadi? Kita mencari siapa ya kira-kira partner yang bisa untuk mendukung program ini, dan dalam waktu 1 tahun kelihatan hasilnya. Nah, bersyukur kami waktu itu di sekolah dibantu teman-teman dari Mentari Group yang menyediakan layanan dengan baik. Jadi guru-guru kami di-training secara intensif bahasa Inggris dan juga metodologi mengajar Math and Science dalam bahasa Inggris dengan standar kurikulum yang align atau selaras dengan PISA. Kami menggunakan Singapore Math yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi ini inovasi-inovasi itu semuanya terkait ada benang merahnya ya. Tidak mungkin ada lepas-lepas begitu. Karena memang di sekolah tidak ada yang tidak terkait dengan proses pendidikan apapun itu akan terkait. Nah, jadi ini pembelajaran Math Science dalam 2 bahasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah guru-guru langsung fluent? No. Kami menyadari bahwa guru-guru pun juga kemampuannya ada yang improve-nya sedikit, ada improve-nya banyak. Tapi Bapak Ibu di training bahasa Inggris dalam waktu kurang lebih 80 jam, itu menaikkan 1 level. Ya, menurut Cambridge English itu 40 jam minimal. Tapi kami mengambil lebih aman 80 jam dalam 1 tahun, ya Bapak Ibu. Kemudian naik, dan ketika implementasi itu bukan cuma bahasa Inggris, trainingnya ada bahasa Inggris dan juga ada Math Science dalam kelas-kelas yang kami rancang. Setelah 1 tahun dipersiapkan, baru implementasi. Implementasinya pun kita tentukan, oke, tahap awal begini, mungkin kita mulai 10-20% dululah berbahasa Inggris. Tapi yang jelas resources-nya berbahasa Inggris karena memang ini goal kita, ya. Yang sudah bisa 50%, oke, silakan. Yang sudah lebih banyak lagi silakan, tapi jangan 100%. Kenapa? Lah, kalau langsung 100%, murid-muridnya juga akan kebingungan, kan begitu toh? Jadi fleksibel ya Bapak Ibu. Juga saya kira kita bijaksana, tidak membuat guru terlalu stressful, karena kalau guru dibebani dengan macam-macam, mengajar saja sudah berat, apalagi ditambahi beban lagi, kasihan. Maka perlu kita sebagai pimpinan untuk bijaksana mengukur mana yang kira-kira bisa dicapai dan mana yang secara bertahap. Tapi kami tetap melakukan secara bertahap. Nah, ini yang kelihatan ketika kita memanfaatkan big data, memanfaatkan resources yang sudah ada, tanpa kita berupaya susah payah, maka sebuah inovasi itu bisa tercapai dalam waktu yang lebih cepat. Itu poin saya di inovasi yang ketiga ini. Saya tunjukkan hasilnya, Bapak Ibu. Kami mengukur hasil ini ya terhadap lebih dari 1.000 responden yang adalah orang tua siswa di jenjang TK dan SD kelas 1. Ini kelas kecil ya, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya begini, karena yang ngajar gurunya, yang diajar muridnya kelas kecil, belum bisa kan memberi feedback tertulis, yang di feedback orang tuanya. Kita minta masukan mereka.
Apakah putra-putri Bapak Ibu senang mengikuti pembelajaran bilingual math? Bapak Ibu lihat hasilnya di sini. Sangat, menurut saya, sangat luar biasa. Dalam waktu singkat, 56% orang tua itu melihat sangat senang dan sisanya senang. Nggak ada yang kurang senang. Itu artinya apa? Ini indikator sesuatu yang sangat baik keberhasilannya dan dalam waktu singkat. Ini real data, Bapak Ibu ya. Nah, dari jawaban nomor 1 tadi, alasannya apa? Boleh lebih dari satu pilihan, gitu ya. Oh, membiasakan berbahasa Inggris. Nggak apa-apa dimulai dari yang sedikit-sedikit dulu, nggak masalah. Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, yes. Oh, ternyata ada poin lain yang dilihat. Materinya tuh lebih menarik. Gurunya mengajarkannya dengan mudah dimengerti. Bapak Ibu, apakah ada yang kesulitan? Ada. Sangat natural, pasti ada yang kesulitan. Tapi perhatikan angkanya di sini, 5%. Maka secara umum ini bisa berjalan dengan baik. Tinggal fokus kita memfollow up yang kurang. Kan biasanya dengan remedi atau dengan apapun saya kira di sekolah bisa dilakukan. Ya, Bapak Ibu. Lalu poin yang berikutnya juga, ini karena memang gurunya harus dilatih. Jangan biarkan gurunya jalan sendiri kalau tidak siap. Itu akan menjadi beban bagi banyak pihak. Ya, bagi guru, bagi kualitas sekolah yang harus dikorbankan, maka persiapan guru itu penting. Apakah guru mampu mengajar materi dengan baik? Bapak Ibu lihat di sini, ini yang menilai orang tua. Sangat baik. 43%, 49-nya baik, sisanya cukup. Kemudian, nah, karena ini di jenjang SD, apakah orang tua itu mendampingi? Faktanya Bapak Ibu lihat di sini, 50/7% selalu mendampingi, Bapak Ibu. 28% sering. Nah, 2 angka ini aja sudah 85%. Sisanya kadang-kadang orang tua yang sangat sibuk. Ya, biasanya involvement, keterlibatan orang tua mendampingi anaknya belajar di jenjang TK SD sangat tinggi, dan memang ya, faktanya demikian. Keberhasilan ini antara lain ditunjang oleh orang tua yang selalu mendampingi. Jelas saja ya. Ya, karena itu kita tahu mengukurnya lewat orang tua juga, karena mereka ngerti betul. Oke. Nah, langkahnya apa Bapak Ibu? Ada data kebutuhan orang tua. Itu tren pendidikan. Mereka butuh apa terhadap lembaga kita? Ekspektasinya kayak apa? Ya. Kalau kita lihat itu tadi, keberhasilan pembelajaran seperti itu, otomatis dampaknya kan tentu akan berdampak pada minat orang tua masuk pada sekolah kita. Ya, dan itu tentu pada umumnya kita sebagai sekolah swasta yang harus survive sendiri, itu sesuatu yang sangat kita butuhkan atau harapkan. Ya. Data kebutuhan orang tua. Orang tua itu butuh apa? Pembelajarannya ternyata butuh bilingual. Lalu, yang kita lakukan cari partner. Kita nggak sanggup jalan sendiri. Sekalipun kami dari sekolah grup yang tidak kecil, begitu ya, tetapi kami menyadari profesional kami nggak cukup untuk itu dan kami perlu dibantu oleh pihak lain. Manfaatkan network ya Bapak Ibu yang sudah tersedia untuk mencapai hasil yang lebih baik dan dalam waktu yang kita harapkan. Seleksi guru tentu saja, training persiapan menjadi kunci, ya, lalu pelaksanaan program bilingual class. Nah, inovasi ketiga itu sangat terkait dengan inovasi keempat. Saya akan langsung lanjutkan. Inovasi keempat itu adalah program training guru berkelanjutan. Ya, ini memang nggak bisa dipisahkan. Keberhasilan pendidikan sangat tergantung pada guru yang kompeten, yang cakap di bidangnya. Serta saya tambahkan tadi disebutkan berkarakter yang baik ya, seperti tadi Pak Adi tanyakan tentang value tadi. That's very very important karena itu sangat mendasar. Oke, saya lanjutkan inovasi keempat, Bapak Ibu. Jadi teacher professional development. Kami merancang itu sebenarnya guru disediakan itu teaching track yang bertahap. Mungkin ini tidak banyak dilakukan oleh sekolah, tetapi ini sangat esensial, sangat sentral. Dan keberhasilan kami melakukan ini diadopsi oleh banyak sekolah yang lain yang belajar pada kami waktu itu. Bagaimana ya cara melakukannya? Oke, kami sharing dengan terbuka. Toh
apapun yang baik ini kita bisa bagikan kepada teman-teman di sekolah di seluruh negeri ini. Itu yang kita harapkan ya Bapak Ibu. Jadi kami membagi misalkan aja guru baru gitu ya, kita namakan junior teacher. Start 3A ya kalau guru baru, guru kontrak gitu. Terus nanti ini untuk naik ke sana ada tools-nya kita buat ya. Ada pelatihannya yang diikuti selama sekian jam per tahun untuk naik ke sana. Ini naik lagi, ada persyaratannya, ada ujiannya, dan ada tools-nya yang kita siapkan tiap level itu. Dan Bapak Ibu, kompensasinya pun kita pertimbangkan. Kalau di sini misalkan ya, tunjangan kompetensinya berapa. Kalau di sini lebih tinggi, dan semuanya itu harus kita integrasikan. Tidak bisa kita menuntut guru begini, tapi tidak ada perimbangan yang lain. Jadi tentu sajalah kalau kualitas makin baik, maka kesejahteraan itu pun juga akan mengikuti. Intinya kira-kira demikian. Nah, saya akan tunjukkan ini contoh ya. Ini framework-nya, Professional Development Framework. Kalau new teacher itu apa? Ini kami rancang mengikuti ya undang-undang itu ya, ada kompetensi profesional, ada kompetensi pedagogis, ada sosial kepribadian. Dan jangan lupa ICT menjadi strong point, karena ini mau tidak mau harus kita lakukan. Ya, itu ada persyaratan, pelatihannya berapa jam per tahun, itu kita rancang. Ya, ini contoh saja. Mungkin barangkali bisa menjadi masukan Bapak Ibu untuk melakukannya di sekolah. Ini contoh lah, kalau guru baru itu butuh di training apa saja serta berapa lama, ini contoh aja ya Bapak Ibu. Profesional, kemampuan profesional, ada ICT, ada pedagogi, sosial kepribadian. Kalau tadi untuk yang bahasa Inggris, tambahkan bahasa Inggris. Ini sangat customize sesuai dengan yang kita butuhkan masing-masing. Ya, Bapak Ibu. Jangan lupa, kuncinya adalah, karena ini bicara training guru, trainernya pilihlah yang sesuai kebutuhan kita. Ya, saya bersyukur bekerja sekian lama di sekolah, bersama Mentari Group sangat mendukung keberhasilan kami di sekolah. Nah, langkah-langkahnya seperti apa Bapak Ibu? Jadi ada goal setting ya, maunya apa gitu ya tadi. Kemudian membuat teacher career path yang saya tunjukkan tadi berlapis-lapis, jadi ada 6-7 lapis. Lalu membuat teacher professional development framework. Ini memang kerja keras ya Bapak Ibu. Lalu membuat teacher clustering tool. Yang saya sebutkan tadi, tiap level tuh ada tools-nya untuk mencapai itu. Oke, jadi misalkanlah golongan tuh dari 3A ke 3B tidak otomatis, begitu. Mesti ada tahapannya, ada trainingnya, ada ujiannya, karena itu dibarengi dengan sebuah tunjangan yang mereka dapatkan. Lalu membuat tools untuk penilaian kinerja, karena itu terkait ya Bapak Ibu. Kemudian uji coba dan implementasi. Oke, itu kira-kira inovasi keempat ya Bapak Ibu. Nah, saya akan masuk pada inovasi yang kelima, yang terakhir ya. Ini soal distance learning. Ya Bapak Ibu, ini menjadi kebutuhan semua sekolah saat ini. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang teman-teman di Mentari bisa bantu untuk Bapak Ibu melakukan ini? Saya yakin banyak sekolah sangat kesulitan dalam mengimplementasikan saat ini pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh. Nah, faktanya di depan mata itu sebuah tuntutan bagi kita semua untuk melakukan. Apakah digital learning content kita sudah siap? Apakah pendukung-pendukung lain, materi-materi video pembelajaran kita sudah punya? Kalau kita mau melakukan sendiri, apakah kita cukup waktu, cukup usaha untuk melakukan dalam waktu singkat? Di depan mata tahun ajaran baru akan mulai. Ini tentu membuat kita semua sebagai pimpinan berpikir keras untuk mencari solusi itu, ya Bapak Ibu. Nah, saya kira Bapak Ibu, saya akan tunjukkan, saya akan sharekan kepada Bapak Ibu beberapa komponen penting yang menjadi kebutuhan dalam distance learning. Semoga ini bermanfaat untuk mengatasi situasi saat ini yang sedang kita hadapi bersama ya Bapak Ibu.
Namun jangan khawatir, Bapak Ibu tidak sendiri, teman-teman di Mentari Group sangat siap untuk membantu Bapak Ibu, sebagaimana yang saya alami di sekolah selama bertahun-tahun, seperti itulah kira-kira ya. Oke, komponennya itu apa Bapak Ibu? Tadi saya sebutkan di depan, ada konten, ada pedagogi, ada teknologi. Ya, ini berdasarkan pengalaman kami, dalam arti pasti ada juga cara yang lain ya Bapak Ibu, silakan sekiranya itu bisa diakomodasikan, monggo. Tetapi ini yang bisa kami sharekan. Konten itu apa? Ada digital learning content yang saya sebutkan tadi. Bapak Ibu tidak usah membangun seperti itu, bahkan dalam bahasa Indonesia pun sudah tersedia. Teman-teman di Mentari Group sudah menerbitkan yang namanya buku matematik sains dengan metodologi yang saya sebutkan tadi sudah ada. Tinggal pakai saja. Bahkan juga dengan interactive learning medianya, nanti saya peragakan beberapa, karena saya juga pakai itu. Lalu video tutor, ya juga mereka sediakan, bahkan sampai online tutor. Ya, itu konten, Bapak Ibu. Membangun ini, wah ini luar biasa susahnya ya, beratnya, dan makan waktu lama. Lalu yang kedua, pedagogi. Pedagogi itu apakah kurikulum siap? Siap, tentu kita sudah punya kurikulum. Bapak Ibu mau mengadopsi kurikulum nasional, oke. Mau extra standard yang pakai bilingual atau internasional juga oke. RPP saya kira semua guru punya atau bisa membuat, ya. Lalu metodologi, cara menyampaikannya lagi. Ini menjadi poin penting dalam training, ya. Jadi Pak Tri menyebutkan teman-teman di Mentari punya 300 sesi training 1 tahun, artinya memang mereka menyediakan itu untuk Bapak Ibu ya. Lalu teknologi, apa yang dibutuhkan? Pasti hardware, pasti apps. Nah, kalau mau rekaman kayak saya begini, saya pakai simple aja Bapak Ibu, nanti mungkin saya tunjukkan. Saya menggunakan 3 gadget, yang 3 kamera. Kamera pertama ini, ya, nanti kamera kedua saya hanya pakai handphone saja. Kamera ketiga saya pakai iPad saya atau tab saya ya. Jadi kamera, lighting, sound itu mungkin menjadi persyaratan yang nggak usah beli yang terlalu mahal-mahal lah, yang apa yang ada pada kita bisa manfaatkan itu. Saya akan coba peragakan ya Bapak Ibu. Ini saya stop share dulu. Saya akan peragakan guru itu kalau ngajar akan lebih mantap kalau dia bisa tetap menulis sesuatu dan terlihat oleh muridnya. Betul enggak begitu? Memperagakan sesuatu bisa terlihat. Jadi bukan cuma digital saja. Memang digital yes, tetapi kalau bisa itu menulis dan muridnya bisa melihat, wah itu rasanya lebih mantap gitu ya kita sebagai guru. Saya pun kalau ngajar tetap kepingin menulis dengan paper and pencil, ya itu rasanya akan lebih mantap. Saya akan coba peragakan. Ini salah satu metodologi, Bapak Ibu. Saya bergeser ke tempat ini ya, Bapak Ibu. Saya tidak kelihatan di layar, saya bergeser di sebelah. Oke, Bapak Ibu sudah kelihatan di sini, saya memakai alat peraga ini. Ini kebetulan matematika ya, karena saya juga mengajar matematika. Jadi ini ceritanya menambahkan penjumlahan bilangan bulat biasa. Ini ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, ada satuan ya. Ini nilai tempat sesuai dengan bilangannya ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Saya punya angka 865. Saya jumlahkan 347. Mungkin ini bisa jadi ide buat Bapak Ibu untuk mengajar. Saya menggunakan kancing-kancing ini. Ini kancing, semoga Bapak Ibu bisa terlihat, ini 100 ya, mewakili 1 ratusan. Nah, kalau ada 8 ya berarti saya taruh 800-an. Ini 60-an. Jadi kancing ini ditempeli 10. Kelihatan ya, angka 10. Kemudian yang di sini angka 1. Oke. Bagaimana menjumlahkan ini dengan alat peraga? Bapak Ibu lihat di sini apa yang terjadi. Kancing-kancing ini kita jumlahkan. Di sini ada 5, saya tambahkan 7. Saya punya 12 kancing di sini. Nah, apakah kita tulis 12 di sini? 12 begitu? Tentu tidak. Karena ini tempatnya hanya 1 digit. Ya kan? 12 itu kan sebenarnya 10 dan 2. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, 10 ini, 10 satuan, saya akan tukar dengan
10/10. 10 satuannya saya geser, saya tukar di sini dengan 10/10. Gitu ya. Jadi saya punya 10/10, 2 satuan. Tapi 10/10 tempatnya apakah di tempat satuan? Tentu keliru. Kita letakkanlah di tempat puluhan. Ya, itu sebabnya yang tersisa di sini 2 satuan, di situ kita tulis 1. Itu sebabnya kalau kenapa kita menjumlah dalam bahasa kita biasanya disimpan 1 taruh sini. Tapi itu sebenarnya proses puluhan tadi ditukar 10 satuan ditukar dengan 1 puluhan ya Bapak Ibu. Next berikutnya kita mengoperasikan menjumlahkan di puluhan. Kita puluhan punya 1 ditambah ini 6 ditambah 4. Jadi kita jumlahkan semua kita punya ada 11 ya Bapak Ibu. Nah, 11 itu 11 puluhan. Kembali itu sama dengan 10 puluhan dan 1 puluhan. 10 puluhan ternyata ini kan sama dengan 100. Saya gantilah dengan 100 gitu ya Bapak Ibu. Ini saya ganti 100. Nah, akhirnya di sini 100-nya tempatnya keliru kalau di puluhan, 100 tempatnya di ratusan. Maka yang terlihat di sini ini ada 1 puluhan, di sana ada lagi 1 seratusan. Kan gitu ya Bapak Ibu. Lalu kita jumlahkan lagi. Yang ratusan ini ada 8, tambah 1, 9, tambah 3, jadi 12. Kembali lagi, 12 itu 10 dan 2. 10 ratusan, saya tukar dengan 1 ribuan. Jadi ini saya tukar 1 ribuan. Kembali 1 ribuan tempatnya adalah di ribuan. Makanya di situ ada 1, ini sisanya jadi 2 ya Bapak Ibu. Kita lalu terakhir ribuannya ada 1. Jadi sekarang angkanya berapa? 1 ribuan, 200-an, 1 puluhan, 2 satuan. 1212. Ini contoh. Ya, Bapak Ibu, saya menggunakan handphone saja, Bapak Ibu bisa juga mencoba. Oke, saya akan kembali ke laptop saya dengan kamera ini. Saya sekarang akan coba peragakan contoh digital learning content yang interaktif, Bapak Ibu. Saya menggunakan sekarang tab saya atau iPad saya. Semoga Bapak Ibu bisa melihat. Butuh beberapa waktu ya, beberapa detik untuk start broadcast sampai Bapak Ibu bisa melihat. Jadi ini digital learning content beserta interaktifnya yang kita bisa pakai langsung. Bapak Ibu saya ambil contoh lah, ini misalkan kelas 3, ini berbahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Dan materi ini tersedia juga, teman-teman dari Mentari menyediakan bukan cuma matematika ya, ada matematika, ada sains, ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Nah ini contoh, menjumlahkan, memahami lebih jauh tentang pecahan. Ya, ini berbahasa Inggris dengan menggunakan metodologi yang sudah teruji, terbukti, unggul, bagus. Ya. Nah, di sini ada tanda jempol dan telunjuk. Kalau saya klik, muncul interaktif digital media. Jadi kalau ini saya tap, saya perpendek begini, menjadi berbagai macam pecahan. Misalkan itu 1/8. Ya. Ada 8 bagian yang sama. Saya arsir di sini 2/8, 3/8, 4/8, dan seterusnya. Ya, saya mau kembalikan lagi perbesar. Misalkan ini jadi 3/4. Nah, ini sangat memudahkan kita untuk mengajar. Contoh lain lagi, saya ambil kelas 4 misalkan ya, Bapak Ibu. Yang kelas 4, contoh aja di sini busur derajat gitu ya. Kembali, ini kita ngitung sudut. Ya. Di sini kita juga bisa lihat, contoh aja misalkan sudut ini berapa. Kita bisa tuliskan langsung. Saya tuliskan dengan tangan saya, atau Bapak Ibu menggunakan stylus juga bisa. Ini ukur sudutnya di sini berapa ya? 100, kita mulai dari 0 ya.
100, kalau kita lihat dari sini 0, 100 sampai dengan di sini 125 gitu kira-kira ya. Saya coba tuliskan. Ini bisa kita pakai ini. Misalkan saja tulisannya 125 derajat. Bisa begitu ya. Kalau anu lagi bisa dihapus lagi begini ya. Namun yang menarik di sini adalah digital interaktif medianya. Kalau saya klik di sini, akan muncul, kita bisa menggunakan busur ini secara virtual, manipulatif, alat peraga virtual. Kita lakukan, tinggal di-drag saja masuk di situ, kelihatan di situ sudutnya berapa ya ini. Kalau saya lihat dari 0, 120, saya coba isi 120, cek jawaban kita, oh betul. Kita bisa lihat juga di sini, dalam skala yang diperbesar ini ya. Apakah betul menunjukkan 120 itu tadi? Kita coba lihat. Ya, warna biru ini pada angka 120. Oke. Saya coba lagi satu yang kelas 5 misalkan ya, Bapak Ibu. Nah, ini jaring-jaring kubus ya. Saya coba langsung aja alat peraga virtualnya, Bapak Ibu. Ini contoh, apakah ini jaring-jaring kubus? Saya letakkan di sini misalkan. Atau saya coba di sini, ya kita geser. Coba apakah betul membentuk kubus apa enggak ya? Oh betul, bisa. Ya. Dan di sini kita bisa peragakan dengan lambat sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, kita coba lagi. Sekarang kalau ini saya taruh di sini, jadi apa enggak ya? Saya enggak tahu. Coba saja. Oh, ternyata jadi. Kita coba lagi. Kalau saya letakkan di sini sekarang, jadi apa enggak ya? Kita lipat. Nah, ternyata enggak. Ya. Jadi dengan cara begini, siswa bisa mencoba-coba dengan cara yang lebih mudah. Ya, Bapak Ibu. Saya akan stop share. Saya kembali ke laptop saya. Ya. Oke. Nah, itu kira-kira. Jadi Bapak Ibu, saya kembali share screen saya di sini. Bagaimana konten pedagogi, teknologi itu semuanya mendukung kita, ya, menolong kita untuk melakukan pembelajaran, mengatasi situasi kondisi saat ini. Nah, saya kira step-stepnya itu ya, Bapak Ibu, tentukan targetnya apa. Jadi tidak mungkin lah Bapak Ibu akan menjalankan secara normal seperti tatap muka, tetapi semaksimal yang kita bisa. Karena itu yang jadi concern saya, tentukan target materi esensialnya apa. Ya, Bapak Ibu jika butuh dukungan, carilah partner yang tepat. Penugasan guru, jangan lupa training guru itu menjadi kunci. Baru masuk pada pelaksanaan. Oke. Ya, ini contoh yang lain ya Bapak Ibu. Saya kira dari saya stop dulu bagian ini. Saya serahkan ke Mbak Ocha, mungkin untuk ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu, saya persilakan. Silakan Mbak Ocha. Baik, Bapak Ibu pimpinan, jika ada yang memiliki pertanyaan atau memiliki sesuatu yang ingin disampaikan kepada Pak Endra, bisa menggunakan feature raise hand ya. Yang ada di bagian participants, bisa diklik untuk feature raise hand-nya, dan nanti akan saya pilih untuk bisa menyampaikan kepada Pak Endra. Silakan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau tanggapan atau apapun. Apakah ada? Baik, ada lagi Pak dari Pak Prih lagi ya. Silakan kepada Pak Prih. Baik, terima kasih Bu Ocha. Karena Pak Endra tadi sharingnya meluas juga ya, tidak hanya teknologi tapi juga berbicara tentang teacher professional development. Ya, itu bagian yang terkait. Ya, karena tadi kan ketika saya tanya values, katanya nggak ada kaitan. Nah, sekarang saya tanya Pak, karena ini sharing ya. Nah, sebagai seorang pimpinan ketika kita ngomong tentang TPD, tentu
urusan pimpinan terkait dengan instrumen ya Pak ya. Betul. Nah boleh nggak di-sharingkan ini model instrumen dengan TPD dan jenjang karir seperti yang Pak Indra share tadi, lalu bentuk assessment-nya atau instrumennya kayak apa Pak? Boleh nggak ditunjukkan aja lah, karena kita kan sudah terlanjur ngomong TPD tadi kan. Silahkan. Terima kasih Pak. Sebenarnya begini Pak, saya mohon maaf tidak siapkan file untuk itu karena itu kan file yang sangat 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 confidential untuk satu sekolah. Tapi intinya begini, instrumen itu saya bisa jelaskan kalau untuk professional development ada 2 yang saya sebutkan tadi. Instrumen untuk naik jenjang, ya, naik jenjang yang kompetensi tadi saya sebutkan level 1, level 2. Itu ada meliputi tes tulis. Nah, tentu saya nggak bisa tunjukkan tes tulisnya di sini ya. Tes tulis. Tes tulis itu kita rancang sesuai dengan materi yang harus dikuasai guru. Kemudian ada praktek mengajar. Kita lihat apakah praktek mengajarnya mereka untuk guru level ini sudah memenuhi kriteria ini menggunakan metodologi ini dan seterusnya. Itu tesnya. Kemudian ada wawancara. Kemudian ada berkas yang kita nilai. Berkas itu apa? Bagaimana guru menilai? Bagaimana mereka mengkoreksi? Bagaimana hasil tes mereka? Itu contoh ya. Kemudian yang terkait dengan performance appraisal itu mengakomodasikan kompetensi-kompetensi yang tadi. Contoh, soal karakter itu tidak mungkin tidak terkait ya Pak, selalu terkait di mana-mana. Kompetensi sosial kepribadian itu masuk. Poinnya itu apa? Misalkan aja poin ketaatan, ya, poin menghargai orang lain. Poin apa? Dan itu kita buat rubriknya. Rubriknya itu misalkan itu contoh. Saya beri contoh. Saya ingat betul misalkan pada poin ketaatan. Kalau kita menggunakan skala terserah, boleh 5, boleh 10 begitu ya, boleh 4 juga. Kalau guru itu menunjukkan ketaatan selalu taat, maka kita beri maksimal. Pernah tidak taat, misalkan kita beri 3, dan seterusnya. Tapi itu harus didukung data betul. Kita ngomong nggak taat, apa buktinya? Kan kepala sekolah punya ya catatan-catatan guru, oh pernah menegur ini karena tidak taat. Lalu apalagi? Poin yang masuk adalah kemampuan profesional guru. Ya. Lalu pedagogi. Feedback siswa itu masuk secara elektronik di-combine di situ, gitu ya, Bu. Tadi saya sempat tunjukkan yang framework itu tadi, memang saya siapkan itu ya, Bapak. Mungkin kalau sekolah tertarik lebih jauh, ya, bisa menghubungi kami untuk lebih lanjut lagi secara detail seperti apa membuatnya, membangunnya. Saya kira kita semuanya pimpinan butuh tools itu, ya. Pemerintah juga menyediakan, tetapi problemnya apakah itu sesuai dengan core value kita, apakah itu sesuai dengan kondisi kita di sekolah masing-masing, itu cerita yang berbeda tentunya ya. Demikian Bapak, jawaban dari saya. Mungkin ada pertanyaan lain lagi atau masukan, monggo. Mbak Ocha, saya kembalikan, silakan. Baik, terima kasih Pak Endra. Ini saya ada pertanyaan Pak dari beberapa pimpinan ya di chat, yaitu ada yang mirip nih, pertanyaannya mengenai bagaimana penggunaan teknologi untuk masyarakat tengah ke bawah atau murid-murid yang memiliki keterbatasan terkait teknologi atau aksesnya, Pak. Bagaimana kira-kira untuk mengatasi permasalahan tersebut di masa pandemi seperti ini? Iya, ini pertanyaan dari Bapak Bambang, saya baca, bagaimana dengan masyarakat tengah ke bawah yang mediasi teknologi minim bahkan tidak ada. Apakah ada solusi lain? Oke, Bapak Ibu, kita bilang sekarang teknologi minim, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Data pengguna internet dan gadget Indonesia itu salah satu yang terbesar di dunia. Artinya apa? Di pelosok pun orang itu pada umumnya punya smartphone. Nah, ini menjadi kekuatan kita. Katakanlah murid tidak punya. 10 tahun lalu ketika saya memulai project Flip Learning, banyak juga yang beralasan tidak punya gadget. Oke, kalau tidak punya gadget dalam satu rumah,
mereka umumnya punya gadget, orang tuanya paling tidak punya handphone. Itu yang bisa kita manfaatkan. Minim memang, tetapi that still possible. Ya, kalau kita berpikir sebuah jalan keluar, maka kita akan selalu mendapatkan jalan keluarnya. Nah, kalau in case nggak punya sama sekali, ya itu barangkali di luar jangkauan ya. Kalau sudah tidak ada solusi itu, solusinya harus offline begitu. Atau mau pinjam punya saudaranya atau bagaimana. Tapi berdasarkan sekali lagi data, ya data yang dirilis oleh internasional, pengguna internet Indonesia itu salah satu tertinggi di dunia, bahkan gadgetnya orang Indonesia itu gila gadget ya, lebih membelani untuk ganti handphone baru ketimbang kebutuhan lain yang kadang-kadang itu tidak ini ya. Artinya prioritas kita itu sebenarnya pada teknologi cukup tinggi concern kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharekan dari pengalaman kami. Ada lagi mungkin Mbak Ocha, kalau yang ada tanya langsung silakan, tapi kalau enggak kami beralih pada yang chat yang ada di sini. Iya, terima kasih Pak. Ini belum ada yang raise hand lagi nih. Boleh saya bacakan lagi ya Pak, melanjutkan dari yang tadi untuk mengenai teknologi juga. Lalu kemudian bagaimana untuk pembelajaran di PAUD Pak Endra untuk kondisi seperti ini? Ya. Pembelajaran PAUD, Bapak Ibu pastikan ngikuti tadi ya, konten, pedagogi, teknologi. PAUD pastikan harus dengan orang tuanya, nggak mungkin PAUD itu kan anak TK kan ya, pasti dengan orang tuanya. Selama Bapak Ibu sudah siap konten, kemudian siap pedagogi, kalau pedagogi pada umumnya sekolah siap lah ya, karena memang tugasnya mengajar. Kemudian teknologi. Kembali ke situ, PAUD pada saat lakukan zooming seperti ini, ya pasti harus didampingi orang tua. Ya. Apakah itu bisa interaksi normal 100% seperti di sekolah? Ya nggak bisa, Bapak Ibu kan tidak bisa menjamah anak secara fisik. Betul nggak? Padahal anak TK lebih challenging ya, anak TK itu. Tapi mungkin kadang-kadang bisa begini loh Bapak Ibu, perannya guru TK itu seperti, mohon maaf, saya punya pengalaman tuh bahkan tuh melebihi orang tua. Saya punya pengalaman begini ya, ketika anak saya di TK, betapa cintanya dia kepada gurunya. Satu hari dia tidak disapa gurunya. Nah, pada saat pulang di rumah dia cerita pada orang tuanya, pada kami, dia cukup sedih karena tidak disapa gurunya. Bayangkan Bapak Ibu, anak TK itu ikatan emosionalnya sangat tinggi. Dan Bapak Ibu sebagai guru di PAUD perlu membangun, perlu tetap merawat hubungan ikatan emosional ini. Ya, dengan cara apa? Nah, anak TK itu lebih sering kangen sama gurunya dibanding anak jenjang pendidikan lebih tinggi. Kalau SMP, SMA jangan harap ya anak-anak kangen sama gurunya. Biasanya begitu ya. Oke, kira-kira itu mungkin jawaban saya. Ada lagi, silakan. Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu, jika ingin sharing ya Pak Endra ya. Jadi di sini kita saling berbagi aja ya Pak ya. Boleh, saya kira sharing, Bapak punya pengalaman bagaimana menggunakan teknologi ini di sekolah, bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya ya. Betul. Ini ada Pak dari Pak Bambang. Silakan Pak Bambang, sudah saya unmute. Silakan Pak Bambang. Silakan di-unmute dari Pak Bambangnya juga, Pak. Silakan. Terima kasih, Mbak Ocha. Ya. Ya. Jadi gini Pak Endra, jadi yang terkendala itu kan Pak Bambang. Ya. Bisa mohon di-on-kan videonya, begitu Pak? Oh iya. Ya, maaf Pak. Bisa terlihat. Baik. Ya. Gini Pak Endra. Baik, Pak. Yang kami alami itu adalah kan untuk di daerah khususnya ya Pak, di daerah tidak di kota besar istilahnya. Ya. Itu kendalanya adalah orang tua kan ada yang mampu untuk kalau yang mampu untuk beli pulsa untuk kuota sih kita oke-oke aja gitu.
Tapi persoalannya yang dihadapi adalah beberapa orang tua tidak mampu untuk beli itu. Karena kemarin saya ada satu pengalaman di kota besar ini, di salah satu kota besar di Jawa, saya ngajar online, itu lancar-lancar aja. Karena apa? Semua orang tuanya punya kemampuan ekonomi yang menengah ke atas. Nah, persoalannya adalah ketika mereka nggak bisa menyediakan itu untuk mereka bisa online. Nah, terus kemudian orang tuanya ngomong kami nggak bisa gitu. Terus HP juga mungkin orang tua mungkin pasti punya. Cuman nggak ketika orang tuanya kerja itu kan dipakai orang tua juga gitu. Artinya kendalanya seperti itu Pak Indra. Itu untuk menanggapi tadi jawaban Pak Indra. Kemudian untuk di PAUD ini kan tadi Pak Indra bilang sisi emosional guru dengan anak ini kan sangat kuat. Nah, kalau untuk PAUD ini kan akan kesulitan kalau online itu, kalau kesulitannya adalah karena PAUD itu kan banyak juga geraknya ya, kinestetik dalam pembelajarannya. Walaupun kita masalahnya nggak bisa touching anak kalau online, itu kendalanya. Gimana Pak Indra? Ya, yang pertama dulu ya, kalau orang tua memang kondisinya tidak memungkinkan soal pembiayaan. Bapak Ibu, sebenarnya saya melihat satu fenomena selama kita 3 bulan terakhir ini ya, distance learning, banyak orang tua itu kan meminta atau bahkan menuntut atau bahkan di kota besar itu sudah memberi petisi kepada lembaga pendidikan untuk menurunkan uang sekolah, memberikan diskon begitu ya. Saya mengalami, anak saya juga begitu. Anak saya malah minta saya untuk protes. Pak, protes ke sana loh, minta keringanan uang sekolah. Enggak, ngapain juga. Nanti kalau ada orang lain melakukan dipotong ya kita ikut saja, saya bilang gitu ya. Dan betul Bapak Ibu, memang dilakukan itu pemotongan. Dan barangkali pemotongan uang sekolah yang diberikan itu memang secara operasional sekolah pasti ada budget tertentu yang seharusnya untuk operasional sekolah, maka selama off ini kan tentu itu bisa dialokasikan untuk hal yang lain. Ya kebetulan saya sharing saja. Sekolah anak saya pun juga memberikan potongan uang sekolah itu. Barangkali ini bisa mungkin menjadi alternatif untuk bisa dipakai membeli pulsa sehingga pembelajaran online itu masih dimungkinkan, walaupun jadi terbatas ya. Kembali soal yang PAUD tadi Pak, apakah di TK banyak gerakan? Apakah tidak mungkin dilakukan? Tetap mungkin Pak. Anak saya yang belajar balet itu tetap bisa disediakan kelas online balet, gurunya memperagakan begini yang muridnya mengikuti. Nah kalau anak TK ini kan orang tua akan mendampingi. Ya, kira-kira gitu ya. Ya Pak Indra, terima kasih. Ya, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak Endra dari Ibu Rani. Silakan Ibu Rani. Mungkin saya tambahkan poin ini, boleh. Bapak Ibu. Jadi tadi kan ada digital learning content, betul? Kenyataannya itu juga tidak semuanya terbiasa itu. Jangan lupa kita mindset kita masih printed ya. Biasanya kan sekolah-sekolah itu tetap membutuhkan buku printed. Nah, karena itu bagi sekolah-sekolah yang masih memerlukan ini, saya kira printed ini belum bisa kita tinggalkan ya. Dan Bapak Ibu kembali tentang digital tadi yang saya ceritakan, teman-teman di Mentari sediakan juga termasuk printednya mereka menyediakan menjadi panduan ketika kita distance learning, Bapak Ibu, ada digital learning content tapi juga ada printed yang anak-anak bisa tetap lakukan. Dan cara yang saya pakai kemarin gimana ya mencari interaktif, hasil kerja mereka cukup difoto kan gitu aja ya, dikirimkan ke gurunya bisa. Misalkan itu cara-cara yang bisa ditempuh. Kalau bisa sepenuhnya sudah online, digital assessment ya baik. Tapi pun kalau tidak, dengan menggunakan WhatsApp itu menjadi salah satu solusi. Oke. Ada lagi Mbak Ocha, silakan. Iya Pak, dari Ibu Rani. Silakan Ibu Rani bisa menyampaikan langsung juga kepada Pak Endra.
Baik, Ibu Rani? silakan, Bu Rani. Halo Ibu Rani. Halo, iya. Ya. Selamat pagi Pak Hendra. Baik, Ibu kalau tidak keberatan, Oh iya, kan videonya Ibu. siapa Pak? Baik. Ya, gini Pak, jadi kami kan siswa kami ada SMP sama SMA. Nah, kemarin kami udah pakai Padlet, sudah pakai ini Zoom, Banditcamp juga sudah pernah. Nah, minta saran mungkin ada LMS yang apa ya, yang anak-anak untuk anak SMA itu bisa menarik gitu, bisa menarik dan nggak bosen gitu. Kemudian orang tua juga bisa memantau. Tetapi yang sederhana karena beberapa guru kami kan yaitu tadi soal untuk teknologi tidak semua bisa kuat. Nah, itu mungkin ada yang apa ya, LMS sederhana tetapi yang menarik untuk anak SMA. Gitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Ibu sudah menggunakan Padlet, Notepad, atau apapun lah ya, Nearpod yang macam-macam itu bagus. Biasanya anak SMP, SMA itu sudah jauh lebih pintar dari gurunya. Kadang-kadang saya pun sebagai guru ngajar di SMA banyak belajar pada murid-murid saya. Nggak masalah itu, Bu. Kalau anak-anak SMA dengan gurunya, kita ya sikap kita sebagai guru lebih open lah ya, bahwa kita bukan serba bisa segala-galanya. Nah, kalau Ibu Rani tanya tentang LMS, barangkali yang free itu bisa dicoba. Schoology pernah coba Ibu? Kalau apa namanya itu Moodle itu sudah cukup lama dan agak kompleks ya, tapi Schoology monggo silakan dieksplor. Itu ada banyak fitur-fitur yang bisa dipakai secara free begitu ya. Namun tentunya kembali lagi apakah itu bisa memenuhi semua kebutuhan kita? Tidak pernah ada yang namanya itu satu solusi itu bisa menjawab semuanya. Maka itu mungkin hanya menjawab sebagian saja. Ya. Oke. Itu mungkin jawaban saya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin berbagi juga tips and trik ya atau strategi dari masing-masing sekolah yang berhasil nih kira-kira untuk menjawab contohnya semisal pembelajaran jarak jauh atau semacamnya. Bisa juga berbagi kepada peserta di sini ya. Betul ya Pak Endra? Ya, Mbak Ocha, ini ada pertanyaan dari chat ya. Untuk pembuat dari ini namanya mungkin tidak muncul ya, dari Vivo 1904, untuk pembuatan media pembelajaran juga perlu memperhatikan usia dan konten. Betul. Pertanyaan saya, untuk calon siswa kelas 1 yang baru akan masuk SD, bagaimana sebaiknya? Ya, Bapak Ibu, kalau konten pasti disesuaikan dengan usia, kan? Nah, pertanyaan ini menurut saya, kalau saya spesifikkan, pada bidang studi apa? Katakan pada bidang studi tertentulah, yang saya sebut tadi, Inggris atau Math atau Science ya. Karena mohon maaf, bukan saya mengesampingkan bidang studi yang lain, ya bisa bahasa Indonesia, bisa PKN, dan lain-lain lah. Tetapi saya menyebut Inggris, Math, Science itu karena itu merupakan keselarasan dengan standar internasional yang setiap tahun diukur, begitu ya. Itu kurikulum nasional kita sudah jelas, kita mengikuti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau menambahkan extra standard, apakah itu tujuannya, maka silakan mencari resource yang tepat. Nah, terus terang karena saya punya pengalaman sekian lama menggunakan metodologi ini, ya yang disediakan teman-teman dari Mentari, saya kira itu sangat sudah disesuaikan metodologinya yang saya peragakan tadi, Bapak Ibu, itu metodologi yang sangat tepat untuk anak-anak kelas kecil, yaitu pendekatan menggunakan konkret material dengan benar-benar konkret ya. Lalu masuk ke tahapan gambar-gambar, baru masuk ke abstrak angka-angka. Nah, kebanyakan guru-guru kita mengajar langsung angka-angka, dan misalkan ini ngomong math ya Bapak Ibu, itu tahapan yang sudah paling tinggi. Maka harus dipahami betul psikologi perkembangan anak ya, menurut Brunner Learning Theory itu melalui tahapan presentasi terlebih dahulu, real,
konkret, ya. Kemudian masuk ke simbol-simbol dalam bentuk gambar, ya, asosiasi gambar, kemudian masuk ke tahapan simbol abstrak. Jadi pasti sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Oke, mungkin Mbak Ocha ada lagi pertanyaan, saya persilakan. Iya Pak, sudah cukup sepertinya Pak Endra, sudah semua ya. Iya. Ini ada Baik. satu lagi, kalau Silakan, masih Pak. ada waktu, apakah masih cukup waktu, Mbak Ocha? Satu boleh Pak, silakan. Kalau ada pertanyaan yang kirim personal. Masih ada, tapi saya nanti masih punya 2 slide penutup terakhir. Oke, baik. Bapak Ibu ya. Nah, ini pertanyaannya tentang flip classroom tadi ya, terkait itu. Apakah flip bisa diterapkan semua jenjang kelas? Bagaimana penerapan SD kelas bawah, terutama kelas 1 di mana belum pernah bertemu dengan guru dan orang tua? Ya, flip itu cuma metode, bisa diterapkan di jenjang manapun. Yang saya lakukan flip itu justru juga terjadi di SD kelas kecil. Cara gampang tuh gini Bapak Ibu. Gurunya ngajar aja, direkam. Sudah, itu gampang-gampangan ya. Ngajar aja direkam, tapi ingat jangan lama-lama ya. Merekam mungkin 10-15 menit cukup untuk satu topik, nanti topik lain begitu dan seterusnya. Ya, oke. Saya akan kembali share slide saya untuk 2 slide penutup ya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu tadi yang saya sebutkan, teman-teman di Mentari itu sudah masuk dalam SIPLAH. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan dana yang ada di sekolah melalui SIPLAH itu sudah ada tersedia di sana. Nah, saya akan tutup 2 slide terakhir. Secara umum, saya rangkum apa yang saya sharekan kepada Bapak Ibu. Step untuk melakukan inovasi itu apa, Bapak Ibu? Ada 4 step secara umum ya. Observe the problem. Lalu maksudnya amati problemnya apa ya, lalu kembangkan solusinya, dicoba dulu baru diimplementasikan. Atau dalam istilah lain, bisa jadi ini ide. Kalau kita punya ide sesuatu untuk mengembangkan, bisa jadi begitu ya. Dari problem itu kan muncul ide, biasanya begitu. Lalu konsepnya seperti apa, ya. Kemudian solusinya apa yang akan kita tempuh, dan solusi itu ketika kita implementasikan menjadi sebuah inovasi. Ini kami ambil dari free management, tapi juga align dengan MIT Sloan, ya, salah satu resource yang sangat terkenal di dunia dari MIT. Kemudian kuncinya apa Bapak Ibu yang menjadi kunci? Jadi Pak Tri di awal sebutkan sebenarnya keberanian, kemauan untuk melangkah itu, ya, big data, ambillah big data yang sudah tersedia. Saya sangat menyarankan jangan membangun sendiri terlalu lama Bapak Ibu. Terlalu makin tertinggal kalau kita membangun sendiri ya. Tinggal ambil, adaptasi dan sesuaikan, itu jauh lebih cepat. Lalu connectivity ya. Kita semuanya tidak mungkin tanpa adanya konektivitas. Yang terakhir, artificial intelligence. Apa sih artificial intelligence? Itu gampangnya begini. Semua pemikiran yang ada pada otak kita ditransferkan melalui sebuah sistem. Dalam hal yang paling populer itu masuk ke dalam gadget. Jadi gadget ini kan isinya pemikiran otak kita yang disistemkan oleh robot. Bisa jadi robot, tapi kalau di sekolah itu membangun sistem thinking itu juga menjadi penerapan dari artificial intelligence. Ya. Nah, ini saling terkait, Bapak Ibu. Ini kembali lagi, tekad keberanian, kemauan untuk mengambil langkah inovasi. Manfaatkan network yang ada, bangun kemitraan. Tidak mungkin kita bisa lakukan sendiri, selalu butuh pihak lain yang mendukung, menolong kita. Dan yang terakhir itu membangun sistem thinking. Saya tutup dengan sebuah quotes yang sangat menarik. Ya. Salah satu negarawan yang negaranya itu menjadi pusat research center bagi perusahaan-perusahaan kelas dunia ratusan ada di sana. Ya. Apple, Google, Facebook, what else? Amazon, dan ratusan perusahaan kelas dunia lainnya itu ada di sana research center-nya. Dan dia katakan demikian, the true wealth is innovation. Harta yang sesungguhnya itu adalah inovasi. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga apa yang saya sharingkan kita bahas bersama
bisa menjadi manfaat, memberikan manfaat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih, saya kembalikan pada Mbak Ocha. Selamat Baik. pagi. Terima kasih Pak Endra untuk sesinya. Semoga dengan sesi Pak Endra dapat menyulut semangat kita ya, memberikan inovasi pendidikan terbaik kepada para guru dan juga siswa. Bapak Ibu, saya informasikan bahwa materi presentasi ini akan dibagikan melalui WhatsApp Group, dan setelah ini saya akan menyampaikan informasi lengkap mengenai sertifikat untuk para peserta sesi ini. Namun sekarang, saya akan mengundang Ibu Natalina Rimba, selaku Chief Marketing Officer Mentari Group, untuk memberikan beberapa pesan terkait sesi kita pada hari ini. Kepada Ibu Natalina, kami persilakan. Iya, selamat siang. Terima kasih Mbak Ocha dan Pak Endra atas sesi sharing-nya luar biasa. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera dan sehat selalu ya untuk Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas semangatnya sampai sekitar hampir 2 jam ini mengikuti sesi bersama kami. Kami berharap sungguh sesi ini memberikan manfaat tambahan untuk Bapak dan Ibu semua dalam menghadapi mengembangkan inovasi di sekolah. Memang ada beberapa poin, ada 5 inovasi yang tadi Pak Endra sudah sampaikan. Ada hal yang bisa langsung kita lakukan dan bisa kita gabung dengan program dan materi yang sudah ada. Mungkin saya ada sedikit slide untuk menggarisbawahi apa yang sudah dari tadi Pak Tri sampaikan di opening dan juga di sesi Pak Endra. Mohon bantuannya Pak Mas Ruswan. Ya. Nah, di slide pertama saya, bisa ke next slide, Mas Ruswan. Di slide berikutnya. Ya, baik, Bapak dan Ibu, mungkin tadi saya juga melihat ada sebagian leader pemimpin sekolah yang baru bergabung. Nah, ini adalah saya ambil dari presentasi Pak Endra yang di awal-awal ya, di mana situasi seperti sekarang dan kondisi pandemik yang kita hadapi dengan real situation, dengan real sekolah saat ini, dan pastinya kita menemukan banyak hal, problem atau masalah di mana semua itu bisa kita hadapi dan bisa kita carikan solusinya. Tentunya untuk berinovasi itu tidak harus kita bertemu problem dulu, tapi selalu bisa juga dari tujuan goal dari sekolah atau yayasan yang sudah ditentukan jauh sebelumnya. Nah, dari situ makanya untuk bisa terus bertumbuh, bahkan bertahan di masa susah ini, kita juga berharap bisa terus survive dan terus bisa bertumbuh dengan melakukan berbagai inovasi. Di slide berikut, seperti tadi dari kata Pak Endra, bisa masuk ke slide berikut, Mas Ruswan? Ya, tadi saya sangat setuju dan saya yakin juga Bapak dan Ibu sekalian setuju bahwa the true wealth is innovation. Jadi memang dengan tekad keberanian, kita bersama-sama, Bapak dan Ibu, kami di sini cuma mau menggarisbawahi dalam membangun kemitraan, Mentari Group siap mendukung dan menjadi partner yang dapat diandalkan. Seperti hal yang sudah kami lakukan sejak 20 tahun terakhir ini. Kita bersama-sama, memang dari awal visi kami itu menjadi partner yang dapat diandalkan buat sekolah dan membangun SDM yang unggul di Indonesia, sehingga sejajar bersama dengan bangsa lainnya melalui jalur pendidikan. Itu visi itu dari awal berdiri sampai sekarang tidak pernah berubah, Bapak dan Ibu. Karena kebetulan memang untuk Jawa Tengah kami juga mulai ada pengembangan dan juga ada kantor cabang di Kota Jogjanya sendiri, sehingga ada tim kami yang selama ini education consultant kami yang mengunjungi Bapak dan Ibu, atau bisa virtual meeting juga ya. Nah, dengan tujuannya yang seperti tadi Pak Endra sampaikan, membangun thinking school, membangun sistem thinking yang lebih baik lagi ke depan bersama. Nah, di summary saya di slide ketiga, silakan Mas Ruswan. Nah, untuk mendukung materi pembelajaran seperti yang tadi disampaikan Pak Tri, bahwa kami ada 3M Big Solution dan support system yang selama ini kami dengan tulus mau membagikan kepada sekolah bahwa lewat materi. M yang pertama adalah materi, Bapak dan Ibu. Di sini seperti yang sempat Pak Endra tadi demokan, kami blended
blended learning, Bapak dan Ibu. Kalau memang ada kondisi di mana internet di daerah atau beberapa wilayah yang masih kurang baik, bisa tetap siswa itu mendapatkan materi pembelajaran lewat buku cetak. Dan dengan buku cetak, orang tua, baik dari jenjang TK, bahkan sampai SMA pun sebenarnya bisa. Karena kan dengan cetak ada terkontrol ya, Bapak dan Ibu, apa yang hendak disampaikan dan diajarkan. Tapi juga bisa digabung dengan digital interaktif. Di sini, seperti yang saya sampaikan, ada materi bahasa Inggris, Big Show, dan banyak judul lainnya yang sudah blended learning, jadi bisa interaktif juga. Cocok untuk masa pandemi ini, PJJ. Dan juara matematika, seperti yang didemokan oleh Pak Endra, dan juga juara sains. Nah, untuk SMP SMA itu ada judul bahasa Inggris, New Frontier, dan bahasa Mandarin, bahkan ada untuk jenjang SMP dan SMA, Bapak dan Ibu. Dan kalau untuk yang versi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi untuk matematika kami ada Neopet Champion. Semua ini tersedia dalam buku cetak dan juga buku digital interaktif yang dapat didapatkan lewat portal Siplah atau juga menghubungi education consultant kami. Boleh di slide berikutnya. Itu M yang pertama. M yang kedua ini adalah manpower development, di mana pengembangan guru. Di sini Bapak dan Ibu, saya hanya mau meng-highlight bahwa begitu banyak training atau pelatihan yang kami berikan, walaupun tidak bisa tatap muka, tapi kami tetap berusaha selama 3 bulan ini memberikan secara virtual dan online. Jadi kami langsung tangkap dengan sesi ini, dengan virtual Zoom meeting, dengan Google Meet, untuk memberikan pelatihan jarak jauh, baik untuk siswa guru bahasa Inggris, SMP, SMA, dari SD juga, dan ini juga ada sesi matematika khusus professional teacher development, dan juga ada tentang karakter Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya training tentang subjek dan materi English, Math, Science, dan Mandarin, tapi juga pembentukan karakter bangsa. Jadi sesi pembentukan karakter bangsa ini sudah berlangsung hampir 6 atau 7 kali selama 3 bulan masa pandemi ini, dengan narasumber yang juga psikolog dan ahli di bidangnya. Dan ini salah satu contohnya. Jadi kami terus mengembangkan sesi pengembangan materi melalui numerasi, literasi, dan juga karakter. Boleh ke slide berikutnya, Mas Ruswan? Ya, terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, tadi disampaikan ada 2M, materials, yang kedua manpower development, yang ketiga measurement. Measurement ini adalah sekolah wajib dan perlu untuk terus berinovasi, terus mereview dan mengembangkan revisi dari apa yang sudah kita lakukan selama proses pengajaran berlangsung. Nah, saya mau bagikan informasi penting buat Bapak dan Ibu bahwa ada seminar pendidikan baik untuk orang tua maupun pendidik. Khususnya ini dari Mentari Assessment. Jadi lembaga salah satu unit layanan kami yang memberikan mewakili Cambridge English Assessment untuk bahasa Inggris memang. Nah, ini kebetulan ada sesi sharingnya di hari Kamis nanti, dan acara ini semua full subsidized dan didukung oleh Mentari Group. Jadi tidak usah berbayar, via Zoom Bapak dan Ibu. Jangan ketinggalan. Jadi untuk mengerti bagaimana lebih jauh dari segi measurement, penilaian, assessment ke siswa maupun ke guru. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu, kami mau membagikan dalam menjalankan program pembelajaran baik jarak jauh maupun tatap muka nantinya, kami juga mendukung sekolah, mendampingi sekolah lewat divisi konten dan kurikulum helpdesk. Jadi Bapak dan Ibu bisa menghubungi konten dan kurikulum helpdesk kami dari jam 9 sampai jam 5 sore setiap hari Senin sampai Jumat. Ya, demikian. Mungkin Mas Ruswan bisa slide berikutnya. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa saya tambahkan dan bagikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat diterima dengan baik. Saya mewakili manajemen sungguh berterima kasih setulus-tulusnya, dan juga mohon maaf jika masih ada yang kurang. Saya kembalikan kembali ke Mbak Ocha. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Bu Natalina atas pesan yang telah disampaikan. Dan Bapak Ibu pimpinan, saat ini kita sudah tiba ya di penghujung sesi pada siang hari ini. Namun sebelum itu, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik melalui formulir yang akan tertera di. Dan melalui umpan balik ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah submit umpan balik online, nanti sertifikat akan otomatis terkirim ke email Bapak Ibu. Silakan. Di layar ini sudah ada link atau tautan maupun QR code yang bisa diakses oleh Bapak Ibu ya. Silakan diakses di bit.ly tanda miring LG 220620 akan dikirimkan juga melalui WhatsApp group dan juga chat group di Zoom ini ya. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi umpan balik yang sudah tertera linknya di layar. Nantinya sertifikat akan otomatis terkirim Bapak Ibu setelah submit umpan balik ini. Dan mohon diperhatikan untuk menuliskan nama lengkap dengan baik dan sesuai, karena data ini akan menjadi data untuk sertifikat yang langsung terkirim ke email Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi dalam waktu 3 menit kami berikan, silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu telah hadir di leader session hari ini. Terima kasih Bapak Ibu bisa leave room ya. Dan sampai jumpa di kegiatan pendidikan dari Mentari Group selanjutnya. Bisa dilihat juga dari platform kami yaitu www.hadiryu.id. Terima kasih Bapak Ibu, matur nuwun sangat.